Selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan fakta yang keempat dari Yesus Kristus. Dia dikandung dari Roh Kudus. Apa makna Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus? Ada beberapa makna. Pertama, Yesus Kristus tidak berasal dari hubungan biologis suami istri, katakanlah hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf, tetapi berasal dari Roh Kudus. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi anak yang dikandung Maria semata-mata hasil kuasa karya Allah dan karenanya disebut anak Allah. Jadi Allah bukan atau tidak disebut sebagai suami Maria, tidak bisa dikatakan begitu. Tetapi Allah berkarya di dalam diri Maria. Yang kedua, Roh Kudus diutus menguduskan rahim Maria dan membuahinya secara ilahi. Ya, bisa kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 485. Maria mengandung putra Bapa dan menerima kodrat insani dari Maria. Tubuh insani Maria disediakan oleh Allah sendiri untuk putra tunggalnya. Bandingkan Ibrani bab 10 ayat 5. Ketiga, putra Allah yang dikandung Maria adalah Kristus. Kita tahu artinya diurapi Roh Kudus. Sejak awal hidupnya, Kristus itu diurapi oleh Roh Kudus. Seluruh kehidupan Yesus akan menyatakan bahwa Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Lihat Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Alasan yang keempat atau makna yang keempat, Maria adalah mempelai Roh Kudus. Maksudnya, Maria tidak terpisahkan dari Roh Kudus. Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Lalu yang kelima, makna yang kelima, tabut perjanjian lama berisi perintah Allah, berisi tongkat, dan berisi manna. Kini tabut perjanjian baru adalah Maria yang mengandung firman Allah yang menjadi manusia, Allah yang memerintah, dan roti hidup. Itulah Yesus. Makna yang keenam, Maria dikandung dari Roh Kudus adalah cara tepat Allah menjadi manusia atau kita sebut inkarnasi. Maria dikandung oleh Roh Kudus adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Mengapa harus demikian? Karena itu rencana Tuhan sendiri. Inkarnasi itu rencana Tuhan sendiri. Kita tidak memiliki kapasitas untuk mempertanyakannya. Bandingkan Mazmur bab 50 ayat 16. Inkarnasi adalah wujud nyata mengenai kasih, mengenai pengampunan, mengenai keadilan, mengenai kebijaksanaan, mengenai kebaikan Allah. Tuhan Allah menyatakan semua yang baik itu kepada kita. Alasan yang lain, Tuhan menjawab kerinduan manusia untuk bertemu muka dengannya.
cara yang paling tepat adalah Allah menyesuaikan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyesuaikan diri dengan kita. Bandingkan 1 Timotius bab 3 ayat 16. Allah harus menjadi manusia dan hadir dalam sejarah manusia supaya kita tahu bahwa Tuhan memang ada. Kita tidak seakan-akan berkhayal bahwa ada Tuhan, tetapi Tuhan yang kita imani, Allah yang maha besar itu pernah hadir 2000 tahun yang lalu di Palestina. Yang lain alasannya adalah Allah merealisasikan seluruh janjinya melalui kehadiran anak Allah itu ke dunia. Allah hendak membalas semua korban dan persembahan manusia, hendak berdamai dengan kita yang berdosa ciptaannya, dan Ia hendak memberi jalan yang tepat supaya kita bisa kembali kepadanya. Nah, itulah sejumlah poin ketika kita katakan Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.